Pemirsa, penerapan Internet of Things atau IoT pada sektor pertanian menjadi gagasan baru yang harus dikembangkan dan sangat tepat untuk direalisasikan pada sektor pertanian. Ya, hal ini disebabkan karena IoT mampu menjawab semua permasalahan yang dimiliki oleh petani. Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat seiring maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Tantangan bagi pelaku bisnis yaitu bagaimana sistem yang digunakan dapat mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga hal tersebut mendorong tumbuhnya teknologi IoT. Berdasarkan Oracle, ada 10 miliar perangkat IoT pada 2020 dan akan bertumbuh hingga 22 miliar pada 2025. Penerapan IoT pada pertanian dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan juga sensor yang mengetahui emisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil pertanian dapat meningkat dengan pesat dan akurat. Selain itu, IoT dapat mempermudah pengawasan lahan produksi melalui smartphone. Penggunaan IoT bisa mewujudkan pertanian presisi dan irigasi pintar. Artinya, melalui penggunaan sensor yang diterapkan di lahan pertanian, memungkinkan petani mendapatkan informasi detail topografi, tingkat kesuburan, tingkat keasaman hingga suhu tanah. Bahkan dapat mengukur cuaca serta memprediksi pola cuaca. Lantas, seberapa menarik potensi bisnis startup berbasis Internet of Things di sektor pertanian? Simak perbincangannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, terapkan teknologi di sektor pertanian ala startup, sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Dian Prayogi, founder dan juga chairman dari Habibie Garden. Selamat pagi, Mas Dian. Pagi, Mas, Mbak. Terima kasih untuk waktunya, Mas Dian. Thank you. Oke, Mas Dian, bagaimana sih Anda melihat trend shifting pertanian yang ada di Indonesia ke metode bertani digital ataupun mungkin menggunakan teknologi yang lebih advance? Oke. Sebelum ke pertanian, kita coba dulu ngelihat general sektor ya. In general, eventually apapun yang offline, kesininya bakal lari ke online, ke digital semua ya. Mulai dari perdagangan, transportasi, dan sebagainya. Nah, termasuk pertanian. Kalau kita ngelihat kemarin ketika 2019-2020 ketika lockdown, ada beberapa industri lah, boleh saya bilang, yang krusial dan tetap berjalan dan tidak lockdown. Yang pertama kesehatan, yang kedua pertanian. Nah, ini para petani-petani kita, termasuk juga pemerintah yang bergerak di sektor ini juga tidak lockdown. Mereka turun ke lapangan gitu ya. Artinya ini sektor yang krusial dan sekarang kita lagi gencar-gencarnya digitalisasi pertanian di Indonesia. Oke. Kenapa kita memerlukan teknologi advance yang diterapkan di sektor pertanian, Mas Dian? Oke. Kalau kita ngelihat trennya ya, Mas Mbak ya, kalau kita ngelihat trennya makin ke sini banyak lahan-lahan pertanian yang sudah terkonversi. Itu yang pertama. Terkonversi menjadi either rumah, villa, dan seterusnya ya. Lalu yang kedua, dari pelaku itu sendiri, dari petaninya. Wah, petaninya kalau kita ngelihat banyak anak muda sekarang atau yang ayahnya petani ya, orang tuanya petani, kalau bisa anaknya tidak jadi petani. Gitu. Artinya menurut anak muda ini kurang seksi. Industri pertanian ini kurang seksi compare to other industry. Ya, jadi disinilah peran teknologi yang bisa dengan lahan yang makin kesini makin sedikit kita bisa double, triple yieldnya, hasilnya. Lalu juga menjadi industri yang seksi gitu ya untuk anak muda menggunakan teknologi, lebih mudah, lebih simple gitu. Sehingga dimanapun mereka berada mereka tetap bisa mengkontrol lahan kebunnya. Inilah pentingnya teknologi di industri pertanian. Oke, lebih detail sejauh mana teknologi ini mampu memberikan solusi lah di bidang pertanian. Dalam hal ini Habibie Garden. Kalau kita compare pertanian Indonesia ya, South Asia, right, khususnya Indonesia dengan yang West, dengan Barat, itu ada sedikit perbedaan, Mbak. Kalau di sana di Barat itu agriculture-nya itu lebih industrial, lahannya lebih besar sehingga teknologinya lebih masuk gitu ya. Nah, kalau di sini karakteristik petaninya itu small medium farmers, mereka fragmented. Lahannya 2000 meter, terpisah-pisah blok. Jadi in terms of technology ini juga harus ada pendekatan yang spesifik gitu ya untuk di Indonesia. Nah, inilah yang membedakan
kenapa adaptasi atau adopsi teknologi di Southeast Asia, khususnya di Indonesia, agak lebih lambat compare di West, karena di sana industrial lebih gampang untuk implementnya, di sini kecil-kecil dan fragmented. Ya inilah challenge-nya, gitu. Oke. Bagaimana sebetulnya Habibie Garden ini menjembatani kebutuhan dan juga ketersediaan teknologi gitu? Sejauh mana dari karakteristik farmers yang ada di Indonesia yang terfragmented ini betul-betul bisa dijembatani lah oleh Habibie Garden? Oke. Kalau kita ngelihat root of cause-nya, itu ada kurang lebih ada 3 main problem di pertanian. Yang pertama lack of financial, yang kedua lack of technologies, dan yang ketiga itu ada lack of market access. Nah, dari 3 ini kita coba tap in di yang kedua nih, di technologies, karena we believe kalau kita sudah punya strong technology as an anchor, ya, sebagai jangkarnya, itu kita bisa lebih mudah tap in di 2 masalah lainnya. Nah, kita ngomongin di technologies ya. Nah, apa yang Habibie Garden lakukan di Indonesia ya, khususnya untuk digitalisasi pertanian Indonesia, kita membantu petani untuk berbicara dengan tanaman mereka through our IoT sensors. Ya. Jadi kita record data-data key parameters, gimana tumbuh kembang tanaman, pH, macronutrients, NPK ya, suhu, soil, kelembaban. Nah, dari data-data ini nanti kita bisa bikin yang pertama peracikan pupuk. Jadi peracikan nutrisinya otomatis based on real time conditions, umur tanaman, usia tanaman, kondisi yang ada unsur haranya sekarang di tanah, itu langsung otomatis diracik, langsung disiramkan nutrition. Yang kedua, kita juga bisa gunakan pest and disease modeling. Ya, jadi dari data yang kita collect ini kita bisa bikin modeling kemungkinan besar jika lingkungannya seperti ini, hama dan penyakit apa yang akan tumbuh di sini, apakah sudah ideal atau belum, sehingga nanti petani bisa dapat alert, bisa dapat warning. Oh, karena kelembaban di pertanian kamu, di lahan kamu sekian, maka akan most likely fungi akan menyerang, gitu. Lakukan pengisat seperti itu. Berarti metodenya beneran ada yang ngajak ngobrol tanaman gitu ya? Ya, kurang lebih. Akan kita bahas lebih jauh user friendly kah, Mas Dian? Kita jeda dulu ya. Ya, bisa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kreatap, dan kami masih berbincang bersama Mas Dian Prayogi, founder and chairman dari Habibie Garden. Oke, sebelum kita lanjut ke user friendly kah, metode-metode tadi yang disampaikan oleh Mas Dian, kenapa namanya Habibie Garden? Ya, ini menarik, banyak banget ya yang nanya ini kenapa namanya Habibie Garden. Yang pertama, Habibie sendiri itu artinya kasih ya, cinta kasih. Jadi kita pengen bikin petani itu ada tumbuh kasih sayang dengan bicara, ada tumbuh kasih sayang terhadap tanaman, yang pertama. Yang kedua, kita juga terinspirasi oleh Pak Habibie ya, presiden kita, sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Baik, oke. Seberapa user friendly kah sebetulnya berbagai macam feature ataupun mungkin layanan lah ya yang dimiliki oleh Habibie Garden untuk farmers yang ada di Indonesia? Ya, ini salah satu concern kita. Jadi karena petani ini sudah banyak kerjaannya gitu ya, banyak yang mereka kerjakan. Jadi kita talk sama engineer kita, gimana caranya sesimpel mungkin, sederhana mungkin, yang 1-2 kali pencet mereka sekali lihat langsung bisa ngerti apa yang terjadi dengan kondisi kebunnya. Jadi hasilnya ginilah. Jadi sangat simpel sekali lihat langsung data-datanya semua kelihatan, parameter-parameternya, tidak ada yang harus dipikir-pikirin lagi, bahkan penyiraman pemupukan itu dilakukan otomatis, jadi sangat user friendly. Oke, kalau sejauh ini yang join di Habibie Garden itu dari mana saja, Mas Dian? Ya, so far kita ada 1.250-an petani tersebar di 65 desa ya, di Jawa dan Sumatera mainly. Oke. Nah itu ada ceritanya nggak Mas Dian, bagaimana sebetulnya perbandingan produksi ataupun hasil panen lah ya yang dihasilkan gitu ya oleh satu petani sebelum dan juga sesudah menggunakan Habibie Garden? Oke, karena ini videonya yang ditampilkan ini petani kita di Lembang ya.
ada petani tomat. Saya akan coba ceritakan yang di pengalaman petani yang di sini ya. Jadi ada independent researchers ke kantor kita. Beliau pengen membandingkan, mengcompare antara traditional farming dan integrated farming, which is using the technologies. Jadi di compare side by side, sebelah-sebelahan, sebelah konvensional, sebelah teknologi, right? Lalu setelah setelah 90 hari ya untuk tomat. Jadi yang pertama perbedaannya adalah hasil panen. Dari hasil panennya itu menggunakan integrated technologies itu lebih cepat 5 hari. Pertama. Yang kedua, untuk gradingnya itu yang grade C ke bawah itu lebih sedikit. Jadi lebih banyak yang grade A dan B. Artinya kalau kita ngomongin di sorting and grading ya, jadi harganya akan lebih tinggi. Gitu. Jadi dari sini petani ya punya grading yang lebih tinggi sehingga harga jualnya lebih bagus. Oke, saya pengen nanya soal bagaimana metode yang digunakan oleh Habibie Garden ini secara teknologi begitu. Ini juga menjadi bagian dari operational cost yang masih oke lah secara hitung-hitungan dari sudut pandang petani. Ya, oke. Business model kita renting the IoT systems. Jadi yang pertama kita renting the IoT system. Jadi petani tidak perlu pay in advance, bayar untuk capital expense. Sewa saja ya? Sewa saja, lebih murah, biayanya cuma 200.000 dan ini sangat ketutup, sekali panen langsung terbayar dan dibayarkannya pun yarnen. Ketika panen bayar gitu ya, jadi sangat mudah sekali untuk petani. Dan ketika 2 kali musim petani kita lihat track recordnya bagus, kita akan over contract dengan mereka. Kita sudah punya off taker yang siap dengan berbagai macam spesies ya, kriteria apa kita offer mereka kontrak sehingga nanti memungkinkan mereka untuk menjadi masuk ke ekosistem kita, bisa kita berikan capital access, agri input, teknologi dan juga kontrak dengan industri. Semoga sukses selalu ya untuk Habibie Garden ke depannya dan ini makin memajukan lagi industri pertanian tanah air, makin banyak yang berminat dan juga makin seksi sehingga importasi yang sebenarnya kita bisa produksi sendiri dalam negeri ini bisa dikurangi. Baik, Mas Dian terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.